Pagi. Dari Yayasan Juru Selamat, dari rekan-rekan staf di Gracia Community Purwokerto, staf dan juga dosen dari STT, Sotelia, juga students, dan Gracia Kids, staf juga hadir, dan juga bapak-bapak pendeta dan istri-istrinya yang merasa yakin namanya sudah tercatat di surga. Kalau seingat saya sih Tuhan Yesus malah ngomong gini ya, orang yang terlalu yakin namanya suka menyebut-nyebut Tuhan dalam pelayanannya, Tuhan malah gak kenal. Oke, jadi saya mengajak kita semua mencerna yang sedang kita alami dan kemudian membuat beberapa kemungkinan apa yang mungkin kita bisa kerjakan di depan. Nah, pada saat situasi normal ya, kita untuk tahu yang harus kita lakukan di situasi normal itu aja udah sulit. Kalau kita pemimpin gereja, apa yang harus kita kerjakan di situasi normal memimpin gereja itu sudah sulit. Bagaimana mengembangkan gereja misalnya, mengembangkan pelayanan anak dan sebagainya. Pada saat kita terlibat di sekolah ini aja untuk memikirkan masa depan sekolah ini di situasi normal aja sudah sulit. Apalagi situasi kita nggak normal. Dan ini namanya multi krisis global. Multi krisis global. Krisisnya bukan cuma satu, tapi multi krisis. Seluruh dunia alam. Dan kita perlu cari tahu dong bagaimana mengukai kekacauan ini. Ini kalau benang itu sudah bundet ya, sudah apa itu namanya? Saling bertumpuk dan kita perlu mengukainya dan juga kita perlu memilah mana yang voice, suara yang kita perlu dengarkan. Nah, jadi saya kasih tema pertemuan kita hari ini adalah berkat dianggap ancaman. Jadi kita cek dulu ya. Kejadian 1:28, Tuhan memberikan pesan kepada manusia terpilih, yaitu Adam dan Hawa. Kenapa saya ngomong manusia terpilih? Karena ada beberapa kemungkinan Adam dan Hawa belum tentu manusia pertama. Adam dan Hawa bisa adalah orang yang terpilih dari sekelompok manusia pertama untuk dimasukkan ke dalam Taman Eden. Jadi ada banyak sekali kemungkinan-kemungkinannya. Jadi kejadian 1 ayat 28 menulis kejadian mengutip kalimat yang diucapkan Tuhan kepada manusia terpilih. Be fruitful, increase in numbers, fill the earth. Ya, dalam bahasa Indonesia ini langsung disingkat beranak cuculah. Jadi berbuah-buahlah, kemudian bertumbuh dalam jumlah, langsung disingkat bikin anak sebanyak gitu ya, beranak cuculah. Dan kemudian fill the earth, penuhilah bumi, berseraklah, penuhilah bumi. Ini adalah instruksi berkat dari Tuhan kepada manusia terpilih Adam dan Hawa. Itu kejadian 1:28. Mari kita lihat apa yang terjadi kemudian dalam kejadian 2 dan 3. Manusia yang terpilih ternyata keenakan tinggal di Taman Eden. Semuanya ada, indah, sampai keenakannya di Taman Eden gampang banget digoda sama ular. Dan kemudian membuat pilihan yang salah, yang menggoda ular, bukan setan. Bapak Ibu saudara-saudara bisa cek. Gak ada kata setan di situ. Baik dalam bahasa aslinya, gak ada kata setan. Itu adalah ular, binatang paling licik lagi itu. Kenapa kok bisa menggoda? Karena begitu liciknya sampai ular itu kalau makan buah pengetahuan baik dan jahat, kelihatannya nafsu banget. Dan kalau kita lihat beberapa dari kita di pendeta kalau makan nafsu banget, kita jadi nafsu makan. Hawa dia kok ini nafsu banget dia makannya, sampai dia tergoda, kemudian dia juga ambil buah pengetahuan baik dan jahat tersebut. Jadi instruksinya apa tadi? Ini instruksinya, beranak cuculah, berseraklah, penuhilah bumi. Adam dan Hawa
tinggal di taman itu, nggak mau keluar. Ya? Nah, kemudian Kejadian 3:24 mengatakan seperti itu. The Lord drove the man out from Eden. Tuhan Allah mengeluarkan manusia dari taman itu. Berarti ini tadi instruksinya, berkat Tuhan, penuhilah bumi, berserakat. Manusia nggak menurut, maunya tenang-tenang bisa kembali. Tuhan yang intervensi menggenapi instruksi berkat. Apa yang dia kerjakan? Dia keluarkan manusia dari taman Eden untuk ngapain? Penuhi. Jadi Allah turun tangan membuat manusia mengalami berkatnya. Tapi ternyata berkat Tuhan ini kita anggap, termasuk yang oleh Adam dan Hawa, ancaman. Saya harus di taman Eden. Kenapa saya dipanggil ini ancaman? Katanya. Itu Kejadian 3:24. Kemudian Kejadian 6. Keturunan Adam kemudian memenuhi bumi. Ini ungkapan penulis Yahudi kuno menggambarkan daerah di mana mereka tinggal. Karena mereka belum punya satelit, belum punya drone. Jadi sejauh mata memandang buat mereka itulah bumi, itulah dunia. Nah, lagi-lagi keturunan Adam ini sekarang keenakan kumpul-kumpul sendiri. Bahkan sampai anak-anak Allah pun ikut ngumpul. Ya toh, Kejadian 6. Lihat anak-anak manusia cantik-cantik ikut ngumpul sama manusia-manusia. Nefilim pun raksasa-raksasa ikut ngumpul. Dan bagi Allah, kumpul-kumpul ini, dia bilang apa? Begitu jahatnya manusia. Wong dia instruksikan untuk nyebar, kok malah kumpul-kumpul. Bagi Tuhan, ini evil, ini kejahatan. Kejadian 7 dan 8 sekarang. Kemudian apa yang Tuhan lakukan? Dia lihat manusia yang suka kumpul-kumpul, disapu air bah. Air bah membinasakan semua orang yang kumpul di wilayah itu, kecuali Nuh, keluarganya dan sekelompok binatang. Nah, bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang fanatik bahwa cerita Alkitab itu murni firman Tuhan, nanti cek cerita-cerita kuno dari sekitar Middle East, Timur Tengah. Ternyata nanti Bapak Ibu saudara-saudara menemukan kisah Aida Nuh itu ternyata tiru kisahnya orang lain. Jadi orang Israel kuno mengambil, meniru, memodifikasi dari kisah Aida Babilonia namanya Napistim dalam epos Gilgamesh. Jadi kemarin saya tanya kepada studi, siapa lebih ada duluan, bangsa Babilonia atau bangsa Israel? Babilonia. Wong Abraham orang Babilonia. Ya, berarti Babilonia kisahnya sudah dari dulu, Israel baru tiru-tiru. Nah, sebagian besar budaya dunia kuno itu punya kisah-kisah Aida yang menghancurkan peradaban sebelumnya. Misalnya kalau saudara-saudara itu pernah lihat kisahnya Hindu, di situ ada namanya Matsya, itu Aida. Di mitologi Yunani ada namanya Deucalion, gitu ya. Jadi penulis Alkitab, kemudian penulis Kejadian, orang Israel kuno menggambarkan Aida membinasakan semua orang yang kumpul. Itu Kejadian 7:8. Nah, Kejadian 9 ayat 1, Tuhan mengulang instruksi berkat yang dia pernah katakan kepada manusia. Jadi sekarang dia katakan kepada Nuh. Dia bilang apa kepada Nuh dan keluarga? Be fruitful. Diulangi kalimat Kejadian 1:8. Increase in number and fill the earth. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Jadi ini instruksi berkat Tuhan kedua kalinya setelah dia dalam tanda kutip menciptakan ulang bumi ini, dan dia berikan instruksi tersebut kepada, kalau tadi yang pertama kepada manusia terpilih, sekarang kepada keluarga terpilih. Untuk apa ini? Kumpul-kumpul menyebar. Ya. Kejadian 10 ayat 32. Kemudian ceritakan seperti itu. Maka dari keturunan Nuh bangsa-bangsa menyebar ke seluruh dunia. Nah, lagi-lagi Tuhan sendiri menggenapi instruksi janji berkat. Dia intervensi untuk menggenapi janji berkat. Oke? Jadi kita lihat ya misalnya berkat Kejadian 1 ayat 28 digenapi di Kejadian 3 ayat 24. Kok dianggap sebagai ancaman? Tuhan memberkati, menggenapi. Kok kita anggap sebagai ancaman? Kenapa kok berserah? Bukannya Tuhan mau bersatu? Kenapa kok Tuhan serah? Ternyata itu penggenapan janji Tuhan. Penuhilah bumi, berserah. Bulan kemudian di Kejadian 9 ayat 1,
berkat tersebut kemudian digenapi di Kejadian 10 ayat 32. Lagi-lagi manusia mikir, kok kami harus berserah sehingga apa yang dilakukan oleh keturunan Nuh? Kejadian 11 ayat 1. Seluruh bumi satu bahasa dan satu program. Nah, kemudian kisah terulang lagi ya. Bukannya taat kepada instruksi berkat Allah untuk memenuhi bumi, mereka malah kumpul-kumpul di Sinai, Babilonia. Ngapain? Ayo kita bangun menara supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Tuhan dia ngomong, kalau kita percaya pada Trinitas, ibadah Trinitas ngobrol. Ini kalau dibiarin ya, nothing is impossible. Kalau dibiarin mereka bersatu, kita tidak serahkan itu sesuai keinginan hati kita biarkan mereka bersatu, mereka jadi seperti kita. Nah, saudara lihat, berkat yang Allah tawarkan adalah momen itu. Justru sejak awal dicatat oleh para penulis Israel pun selalu dianggap ancaman bencana. Dan Babel itu adalah usaha manusia mencoba menciptakan ulang Taman Eden. Taman Eden itu taman apa? Yang pernah kita baca. Ini tempat sangat nyaman untuk kumpul-kumpul, saking nyamannya telanjang pun nyaman. Kita lagi tidak nyaman kalau pakai masker. Di Eden telanjang pun nyaman. Bahkan bukan itu saja, mereka sangat nyaman menikmati hadirat Tuhan di Eden. Dan manusia kecanduan kumpul-kumpul begitu bebas sampai mereka mau bangun lagi baru. Tidak peduli bahwa instruksi berkat Tuhan dari pertama adalah untuk menyebar dan memenuhi. Nah, jadi saya bandingkan di Eden itu bahasanya satu antara manusia, hewan, tumbuhan, lebih. Kita sekarang masih ada sedikit lebih bahasa hewan. Kucing meong kita tahu berjual. Ayam mau disembelih, anjing mau disembelih, kita tahu kalau dia lagi sedih. Itu di Eden, satu bahasa. Di Babel, satu bahasa antara seluruh manusia. Di Eden, tidak ada pembatas antara manusia, hewan, tumbuhan. Di Babel, tidak ada pembatas antara manusia. Di Eden, Allah mengeluarkan manusia dari Eden supaya apa? Tidak makan buah pohon kehidupan. Dan kemudian nanti jadi seperti Allah. Tuhan tidak mau manusia jadi seperti Allah. Di Babel, Allah mengacaukan bahasa manusia supaya mereka tidak bersatu, sehingga tidak ada yang mustahil dan mereka juga jadi seperti Allah. Kemudian di Eden, ketidaktaatan manusia pada misi Tuhan mengakibatkan diusir, diserahkan. Di Babel, perbedaan bahasa membuat manusia sulit menemukan misi yang sama dan terjadi sampai hari ini. Nah, jadi di Eden dan di Babel, dua kali manusia tidak mau berserah dan memenuhi. Dan dua kali Allah intervensi menyerahkan manusia ke seluruh bumi. Itu di Eden dan di Babel. Kemudian cabut kita 1600 tahun kemudian. Matius 28 ngomong seperti itu. Matius ngomong kepada semua pengikut Yesus dan kepada kita semua, go and fill the earth with the gospel. Pergi berseraklah, penuhilah bumi dengan berita Injil. Nah, setelah itu diberitakan, mulai tahun 30 tahun Tuhan Yesus mati, naik ke surga, sampai tahun 310 sesudah Masehi, pengikut Kristus betul-betul terserak tuh. Kemana-mana kejar-kejar ke Asia kecil sampai murid-murid Tuhan Yesus ada yang ke India, Thomas misalnya, ada yang ke Afrika, dan mereka betul-betul mencoba memenuhi bumi dengan kabar baik anugerah kebenaran Yesus Kristus. Sampai tahun 320 sesudah Masehi. Apa yang terjadi? Konstantin menyatukan, ayo jangan tersebar, kumpul-kumpul kita di rumah. Sampai hari ini kemudian manusia keenakan ngumpul di gedung gerejanya masing-masing. Sampai tergoda membuat keputusan salah, membesarkan menara Babel gerejanya dan Taman Eden gereja. Kali ini Tuhan sudah males intervensi. Kedua kali males. Covid aja bisa, ngapain juga harus bertahan? Jadi Covid-19 mengacaukan orang seluruh. Pertama kali ini dalam 2000 tahun
aktivitas agama di seluruh dunia sama dengan aktivitas bisnis. Pasif, diam selama berbulan-bulan pertama kali. Kenapa? Saudara pikir akhir zaman ada yang benar akhir zaman. Ya silakan kalau percaya zaman naik saja ke surga sana nggak usah diusir lagi. Nah, buat saya ini Tuhan intervensi, Tuhan justru menciptakan lagi, recreating people, yang menciptakan ulang bumi ini. Sekarang bagaimana Bapak Ibu saudara-saudara saya melihat masa depan? Nah, ini kalau ini yang terjadi lah kok pemimpin-pemimpin gereja termasuk saya malah kepikiran setengah mati untuk ngumpul-ngumpul lagi supaya tidak berserak. Gimana caranya? Gitu. Nah, jadi berkat Tuhan untuk menyebar dan memenuhi. Ini kalau saudara percaya Alkitab aja sebagai firman Tuhan, sejak awal beranak cucu, increase in numbers, fill the earth, penuhi bumi, berseraklah. Itu sejak awal Tuhan yang ngomong. Kalau saudara percaya semua tulisan itu betul-betul firman Tuhan, nggak bisa dilawan malah. Oke? Nah, kok malah kita lihat sebagai ancaman pepecahan? Perintah Tuhan yang adalah berkat buat kita. Kalau kita sangat tersebar, memenuhi bumi, beranak cucu dengan berita kabar baik, itu justru berkat Tuhan. Amin. Kita, Amin. Kita pakai ancaman. Ya, kita maunya apa? Kumpul. Gereja, ya kan? Jadi apa yang bisa kita lakukan? Sekarang saya mencoba praktis. Ya. Kita perlu mulai dengan tanya pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Karena kualitas jawaban yang kita berikan sebagai pemimpin ditentukan oleh kualitas pertanyaan yang kita tanyakan. Jadi kalau kita tanya pertanyaan yang lebih baik, kita akan mendapatkan jawaban yang lebih baik. Kalau kita punya jawaban yang lebih baik, kita akan bisa membayangkan dan mendapatkan masa depan yang lebih baik. Jadi ini 5 pertanyaan sederhana yang perlu ditanyakan sekarang oleh pemimpin-pemimpin masa depan. Baik di yayasan, Gracia Kids, STT Soteria, kemudian juga di Gracia Community, serta rekan-rekan dari Bapak Ibu pendeta-pendeta dari Gereja bagi yayasan, bagi STT Soteria, bagi Gracia Kids, bagi BCC, 3 bisa nama. Saudara-saudara perlu berjalan dalam misi yang sama. Nah, kalau pendeta-pendeta ini terserah, masing-masing punya salibnya sendiri, salibnya Pak Robert dan salib saya. Silakan pikul salibnya Pak Robert sendiri, ajakan saya hanya bagaimana kalau kita tanya 5 pertanyaan sederhana. Yang pertama, berapa banyak dari perubahan saat ini yang permanen sifatnya? Berapa banyak dari perubahan saat ini yang permanen sifat? Nah, ini yang terjadi. Pada saat seseorang itu ada di tengah-tengah revolusi, biasanya orang tersebut tidak sadar dirinya ada di tengah revolusi. Saya kasih contoh. Pada tanggal 1 November 1517, para tetangga Martin Luther di mana itu? Martin Luther tinggal di mana waktu itu Pak Henry? Kalau Königsberg bukan ya. Pokoknya dia tinggal di sebuah kota Jerman. Yang jelas bukan dikatakan Koya apalagi. Tapi intinya di Jerman. Nah, para tetangga Martin Luther tidak ada yang tahu hari itu bahwa reformasi baru dimulai kemarin itu Martin Luther habis memakukan 90 sekian dalil di pintu gerbang sebuah katedral di kota tersebut. Jadi tetangga-tetangganya tidak sadar bahwa sebuah revolusi gempa bumi sudah terjadi, menggeser pelan-pelan teologi hari itu dan sedang mengubah bukan cuma gereja tapi juga sejarah kemanusiaan. Gak ada yang tetangga-tetangganya Martin Luther. Contoh lain, dulu kan orang naik kereta kuda, kemudian diganti mobil Ford. Orang-orang yang ganti atau mulai melihat mobil ada menggantikan kereta kuda juga tidak ada yang sadar bahwa itu adalah sebuah perubahan budaya yang masif dan kemudian permanen. Tidak ada yang tahu. Dan hari ini orang-orang yang naik kereta kuda pada saat naik mobil tidak, oh ini
anomali ini nanti juga balik lagi. Kembali lagi. Gitu. Ini new normal, kita nunggu nanti back to normal. Mau diapain budak-budak kita semua nanti? Kan? Jadi semua orang menunggu new normal. Padahal ternyata itu sebuah perubahan yang permanen hari itu. Oke, jadi krisis yang kita alami adalah sebuah kecepatan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang pendeta-pendeta itu suka doa-doa tentang percepatan, saya ajak untuk ganti kata kecepatan yang lebih keren, lebih abad 21 daripada tahun Akselerator. Namanya akselerator. Coba kita harapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Akselerator. Kecepatan sudah jadul, 1, 2, 3. Percepatan sudah jadul. Akselerator lebih keren. Akselerator lebih keren. Oleh karena begininya, ngerti nggak tuh? Lu ngerti ndak? Krisis adalah akselerator. Banyak tren sementara yang kita lihat saat ini, kita lihat tren saat ini apa? Gereja online. Ya. Itu tren sementara yang kita pikir sementara. Yang kemungkinan bakalan permanen. Dan permanennya itu kita nggak sangka-sangka. Kok bisa ya kayak gini jadi permanen? Uang kenapa? Saudara lihat ada sekolah, kerja, shopping, hiburan, fitness saja nih. Saya kemarin ketemu beberapa orang yang suka fitness, semua fitness di rumah kan? Ya, udah malas lagi kecil di rumah fitnessnya. Jadi semua itu sudah tidak akan sama lagi. Kalau saudara-saudara ke Jakarta di Jalan Jenderal Sudirman hari ini, Jenderal Sudirman kalau siang udah nggak kayak itu macet. Kalau karena 60% gedung kantor di Sudirman kosong, pengusaha-pengusaha mulai tahu. Ternyata aku nggak perlu bayar ratusan juta sebulan untuk sewa kantor. Di rumah aja bisa. Ratusan juta cuma perlu menghabiskan 1% yang kasih kuota buat para karyawan rapat suhu. Ngapain sih ratusan juta nyewa kantor? Ya. Jadi semua itu tidak akan sama lagi termasuk gereja. Buat kita yang ada di kota besar, orang kalau pergi ke gereja minimal 4 jam, 5 jam, 6 jam, ya kan? Saya kalau hari Minggu itu jam 4 bangun. Nanti pulang ke rumah bisa jam 7, jam 8 malam. Kan kalau kebiasaan dulu katanya 40 hari atau sampai kira-kira 3 bulan. Itu terjadi kebiasaan baru. Saya senang banget sudah online. Kalau saya suka pulang pergi ke gereja fisik, sebetulnya males. Pendetanya aja males, bayangkan orang pasang. Jadi bayangkan. Nah, kita kan lihat dong orang-orang lain pergi ke gereja di Jakarta. Belum waktu plus tol. Tol itu paling enggak kurang lebih 3 menit. Parkir. Maka di mall bayar parkir lagi. Jadi orang ini belum persembahan. Belum persembahan kira-kira sudah 70-80 ribu per bulan. Persembahan berapa? 100. Ribu, biayanya juga 80 ribu. Oke, jadi itu yang akan terjadi. Dan kalau Anda suka atau tidak suka perubahan, itu adalah sebuah hal yang tidak relevan untuk ditanyakan sekarang ini. Kenapa? Perubahan budaya ini nggak perlu minta izin kita untuk berubah. Dia akan berubah begitu aja tanpa kita perlu tanda tangan persetujuan. Saudara nggak setuju pun tetap berubah. Oke? Nah, jadi yang harus kita tanyakan yang pertama, berapa banyak yang hubungan saat ini yang permanen? Dalam dunia gereja, dalam lingkungan pendidikan, yang setahu saya Pak Henry bikin kelas online ada muridnya di sana tahu di dekat Filipina sana. Dulu nggak bisa, sekarang bisa. Ada 2 atau 3 ya Pak. Kalau nggak salah malah ada yang Kristen ikut kelas sekolah teologi ini yang dulunya nggak mungkin, sekarang mungkin. Dan itu kelihatannya bukan cuma tren sementara, kemungkinan bakalan permanen. Pertanyaan kedua, pelayanan apa yang sekarang Anda punya alasan untuk bunuh? Ini pertanyaan asli. Jadi coba ingat yang punya gereja-gereja. Sebelum COVID ada pelayanan-pelayanan yang Bapak Ibu saudara-saudara harapkan, wah ini matiin aja, udah nggak efektif ini. Cuma nggak berani. Nah tiba-tiba gereja tutup berminggu-minggu. Jadi ini saatnya pembunuhan kita lakukan. Ada pelayanan yang kita tidak suka, pakainya, bunuh aja, mutilasi, potong-potong. Nah, ini kalau kita belum kembali ke normal, ini saatnya untuk mendefinisikan apa itu normal.
Bagi yang sudah kembali ke normal, ya mau diapain lagi? Ya. Nah, jadi perubahan misalnya satu bahasa pindah ke lokasi baru itu biasanya memberikan kepada kita izin untuk mengubah banyak hal. Jadi kayak Pak Obed kalau nggak salah pindah ke lokasi baru, pada saat masuk ke lokasi baru kan kita bisa menciptakan perubahan yang sama sekali baru. Itu contoh aja. Nah, COVID ini itu kayak kita pindah dari satu era ke era lainnya. Dan pada saat orang itu nanti mulai mungkin ada yang datang ke gereja fisik, semua orang yang datang ke gereja fisik akan mengharapkan perubahan yang terjadi. Jadi bayangkan kalau mereka sudah 1 tahun ke gereja, kemudian mereka ke gereja lagi, yang mereka lihat masih sama seperti 1 tahun yang lalu, musiknya baru, pimpin lagunya tidak sesuai ini. Kan? Itu mereka, waduh ini gereja ketinggalan banget sih, yang lainnya udah pada maju, kita gereja ketinggalan amat. Oke? Nah, ini petunjuknya. Tidak akan pernah ada lagi disrupsi lebih besar dalam masa hidup kita. Karena habis ini vaksin ketemu, vaksin itu akan mulai memberikan efek jangka lumayan panjang buat kita semua menghandle COVID ini. Dan kemungkinan nggak akan ada lagi disrupsi sampai beberapa puluh tahun ke depan. Di seluruh dunia dalam masa hidup kita semua kemungkinan kita tidak akan lagi mengalami gangguan disrupsi seperti ini. Berarti yang kita perlu fokus adalah mengapa saya kok harus berubah? Bukan apa dan bagaimana, mengapa kok saya harus berubah? Jadi bayangkan, kalau ini permanen, kalau orang kemungkinan sudah beda habitnya, kebiasaan, kok saya masih harus melakukan hal-hal yang dulu? Oke, jadi itu pertanyaan kedua, pelayanan apa yang sekarang Anda punya alasan untuk membunuhnya? Ketiga, apa yang saya lakukan? Yang akan saya lakukan kalau saya memulai sebuah gereja atau usaha baru. Kalau saya memulai sebuah usaha baru, gereja baru, apa yang akan saya lakukan? Jadi coba pikirin ya, kalau Bapak Ibu itu buka gereja baru dulunya, atau ada yang mau buka restoran karena pendeta sudah tanpa harapan, mungkin di restoran sudah punya pengharapan atau jual balik kalau nggak salah. Itu bisnis baru tuh. Nah, pada saat kita memulai bisnis baru, bagaimana Bapak Ibu sudah bisa melakukan? Kan kita mulai begitu, cari promosi, bagaimana mempromosikannya, cari pelanggan, membangun hubungan dengan pelanggan, itu cara kita memulai sebuah usaha baru. Nah, jadi kalau kita menanyakan pertanyaan ini, itu bisa sangat menjernihkan pikiran kita pada saat kita sebagai pemimpin gereja, sekolah dan sebagainya, mulai mencoba terus mengerjakan apa yang Tuhan titipkan kepada kita ke depan. Ya, karena kalau kita ngotot dengan model lama jarang bisa bertahan di era yang baru. Jadi kalau Anda buka restoran, Anda perlu pikirkan tentang misalnya apakah ini indoor atau nanti outdoor, nanti apakah pesan antar atau ada orang yang menciptakan sendiri makanannya. Saya pergi ke restoran di Purwokerto aja, ada ayam goreng tepung kemudian dikasih bumbu kari. Saya lihat menunya cuma ada itu namanya chicken katsu kari. Nah, saya bilang, Mbak ini kan ada ikannya. Kalau saya minta ikannya, yang dikasih bumbu kari bisa nggak? Nggak ada menunya Pak. Kalau gitu usulin dong. Oh iya nanti saya usulin. Saya bilang, nah kalau gitu sebelum diusulin, kamu coba bikinin buat saya. Ikan digoreng tepung, kamu kasih bumbu kari. Harganya samain aja sama itu. Terus dia coba, ternyata kan enak dong. Saya sering makan kok. Gitu. Jadi saya bisa menciptakan pengalaman sendiri makan di sebuah tempat. Bayangkan, orang yang ke gereja Bapak Ibu Saudara, mereka bisa menciptakan pengalaman sendiri. Mereka jadi mau balik. Kalau mereka cuma ngikutin Pak Handono, Pak Robert, saya, Pak Ivan, males mereka. Pak Handono sudah umur berapa? Generasi berapa sekarang? Generasi Z. Nah, Pak Handono generasi K. Oke, jadi kalau kita membuka gereja, kita perlu memikirkan tentang gereja online training, online meeting, ritual online. Beberapa dari kita sudah berjalan kudus online kan? Ya. Itu kan ritual online. Ada yang menggunakan pendidikan online, ada yang baptisan online, gitu. Jadi kita lagi mikirin bersama dengan students ini nanti ke depan kita bisa ngapain ya? Di
Sulawesi, di Papua kan sekarang segalanya jadi mungkin. Jadi seru kalau buat saya. Jadi kalau saat ini pertemuan ibadah fisik di gereja sebetulnya tidak diperlukan lagi karena organisasi yang sudah ada yang berperilaku seperti startups atau seperti usaha baru itu akan punya masa depan yang lebih baik. Bapak Ibu saudara-saudara, pada saat kesini kalau lewat jalan kecil ada satu taman dulu namanya Capintak. Betul nggak? Ya. Kena COVID tutup 3-4 bulan. Tapi saya yakin pengusahanya pintar. Entrepreneur startup-nya pintar. Jadi dia pakai kesempatan tutup ini untuk kemudian buka yang baru. Taman Langit. Langsung boom setiap sore ramai. Pak, dari buka sampai tutup ramai. Nah, jadi kalau dia lebih pintar, dia aja pintar masa kita malah ngomongin akhir jalan. Buat dia itu gunanya berapa? Kok buat kita akhir jalan? Ya kalau kita pikirnya akhir jalan, memang jalan sudah berakhir buat kita gitu. Jadi pendeta-pendeta yang suka ngomong akhir jalan, ya memang jalan sudah berakhir buat lo. Ya kalau jalannya sudah berakhir, ya orang diapain lagi? Oke? Jadi Anda bisa bertaruh masa depan berubah atau kita yang berubah. Taruhan saya, kalau saudara pakai strategi yang kedua itu jauh lebih maju dan bijaksana. Keempat, di mana hari ini Anda sedang melihat momentum terjadi. Momentum. Ini pertanyaan yang sering tanya. Nah, kalau Bapak Ibu saudara nggak ada momentum, nggak ada yang dibaptis, nggak ada yang tobat, nggak ada yang nonton YouTube saya, itu masalahnya bagi saudara yang lebih besar problemnya daripada krisis global. Iya, krisis globalnya malah nggak ada apa-apa. Kitanya punya masalah lebih besar. Nah, ini kita yang punya momentum itu akan berbeda dengan yang pernah kita alami. Coba pay attention, perhatikan baik-baik. Nah, karena saya online di sisi itu online, kemudian saya perhatikan online kita, misalnya di sisi itu kira-kira 3 atau 4 bulan yang lalu mulai membuat pelayanan online sendiri. 3 atau 4 bulan yang lalu, 4 bulan. Nah, awalnya yang nonton 15, 19. Tapi terakhir saya perhatikan sudah 80, 90, 100, berarti konsisten. Orang mulai terbiasa. Padahal Bapak Ibu saudara-saudara di sisi Pokok itu kebanyakan juga orang-orang yang usia di atas 60 tahun, 50%. Gak punya anak, tapi ternyata yang nonton bisa sampai 100-an. Bahkan yang benar harusnya hitungnya setelah 1 minggu. Sebuah tayangan itu di-upload, ditayangkan, kita lihat totalnya berapa dan berapa menit intention atau berapa menit orang nonton. Jadi kalau acaranya 30 menit, yang baik itu kalau orang menonton minimal 50% dari 15 menit, maka itu alat ukur yang cukup baik. Jadi saya perhatiin datanya. Ya, nah biasanya saya foto aja selama beberapa minggu terakhir, misalnya 1 bulan terakhir konsisten. Setelah 1 minggu 450, 480, 500 itu bagi saya momentum. Saya perhatiin, ya, 2 minggu, mulai 2 minggu ini misalnya City Light memulai online-nya 2 kali, jam 9 dan jam 11. Begitu 2 kali, langsung naik kira-kira 30% kenaikan. Itu momentum. Nah kayak gitu yang kita perlu perhatikan baik-baik. Karena kalau sampai 0 momentum, kitanya yang bermasalah. Kok sampai gak ada apa-apa? Atau kita lihatnya yang lain. Misalnya, kita mungkin begitu fokus dengan mengembalikan orang ke gedung gereja. Karena kita pikir, dulu saya lagi ngegit nih, orang kalau gedung gereja ini 500, full 500 satu kali bulan. Jadi kita kepingin mengembalikan momentum ke dalam gedung ini. Begitu fokusnya kita sampai kita kehilangan perhatian bagaimana channel YouTube kita betul. Dari misalnya nggak bisa bikin film sampai bisa bikin, sampai mulai gitu. Kita nggak terlalu berani karena kita kepinginnya tadi itu kebaktian fisik. Nah, jadi kalau kita mengacukan pertumbuhan tersebut, justru itu area yang kita miss mungkin, yang sebetulnya Tuhan sudah tunjukkan. Terserak, beritakanlah kabar baik. Kok malah buat kita ancaman kebaktian fisik. Jadi ini ya, kalau kita lanjutkan cukup lama pengototan tersebut, maka ini akan terjadi.
Ini nubuatan saya. Catat baik-baik. Kan kalau Nabi PL katanya begini, kalau nubuatannya tidak terjadi nabi palsu, buktikan saya nabi palsu. Nubuatan saya. Kalau kita ngotot, ini akan terjadi. Kita akan jadi seperti pimpinan industri musik tahun 2003. Hari itu semua pimpinan industri musik di seluruh dunia, Sony lah, kemudian apalagi fokus bikin apa? Compact disc, CD. CD itu compact disc, bukan celana dalam, compact disc. Oke? Dan pimpinan industri musik tahun tersebut mengajukan, mencuekin remaja 17 tahun yang hari itu mulai streaming, mulai video, kemudian mulai upload lagu di streaming di gelombang internet. Jadi mereka itu mengajukan, padahal memang ternyata streaming itu terus naik, penjualan CD itu. Dulu kita bilang streaming itu nggak nyata. Bahkan saya termasuk orang koleksi CD. Saya suka CD jazz, jadi saya koleksi CD banyak banget. Kalau orang streaming, waktu itu kan kakak ipar saya kemudian yang mulai streaming, dia nggak mau beli CD, dia bilang ngapain beli CD, streaming aja, download langganan Apple Music atau apa nanti ini. Saya bilang nggak bisa lihat loh, bedanya, punya bedanya kan gengsi loh, bisa tunjukkan nih saya punya CD. Kalau apalagi kalau misalnya beda Samsung bikin CD ada tanda tangannya Samsung, wah bangga banget tuh. Jadi buat kita dulu streaming nyata kita mengejek orang lain yang tidak mau beli CD, tetapi kita justru sekarang kalau masih mau beli CD, orang yang sudah itu kayak menjual CD di lantai 2. CD pak, namanya Apple Music. Dan kita akan melihat dari luar, dari jalan jendela gereja kita dengan tatapan mata kosong. Ternyata masa depan lewat begitu saja di depan kita semua. Meskipun gereja kita jendelanya usainya bagus, kita lihat masa depan itu lewat begitu saja. Oke? Jadi pelajaran apa momentum yang sedang terjadi? Tanya pada diri sendiri apa yang sedang tumbuh, bagaimana kita bisa pakai untuk menjangkau lebih banyak orang. Jadi kalau kita ingin mengisi kerajaan, kita perlu mengisi bahan bakar di kendaraan yang jalan, bukan di mobil yang mogok. Oke, ini kalau buat saya di gereja kan bukan mogok. Nah kok diisi bahan bakar lagi mogok? Yang jalan apa sekarang? Online. Itu yang kita perlu isi bahan bakar. Nah, bidang di mana kita perhatikan nanti akan jalan, makin cepat. Nah, kalau bidangnya kita perhatikan tapi mati, mogok, kudu diapain? Tukar dulu dengan mobil baru. Masalahnya ada nggak duitnya di masa krisis ini kita beli mobil baru? Yang kelima kan, bagaimana saya bisa menemukan kecepatan yang terkendali? Karena banyak pemimpin yang sudah terbakar habis energinya. Online ini kerjanya 3-4 kali lipat daripada sebelumnya. Tim kami yang terlibat online paling nggak minimal dalam 1 minggu pasti berada. Bisa semalam, bisa 2 malam, gitu ya. Nah kemudian pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang terbakar itu kemudian ada yang mencoba mengendalikan kecepatan dengan apa? Liburan mobilnya, motoran, foto-foto di kolam renang, kayak Pak Romo sama istrinya kan foto-foto. Nah kalau liburan itu tidak memberikan cukup waktu untuk kita sembuh dari luka akibat stres. Ya. Karena liburan tidak menyembuhkan kalau problemnya adalah bagaimana kita memakai waktu. Berarti yang menyembuhkan adalah bagaimana kita mengelola waktu, bukan liburan. Kita padat mengisi waktu, kemudian kita pakai obatnya adalah nggak ngerjain apa-apa sepanjang waktu liburan. Obatnya kalau kita kebakaran mengelola terbakar oleh waktu yang terbatas dengan kejadian, obatnya adalah mengelola waktu. Jadi formula yang mengelola adalah ini, hiduplah dengan sebuah cara di hari ini yang akan menolong kita berkembang besok. Jadi kalau pemimpin hari ini nggak cukup tidur, dietnya jelek, diet jelek itu bukan kekurusan,
diet kan justru ini ya, masa COVID kok jadi kegemukan. Nah itu diet ya. Atau juga terlalu banyak olahraga, goes terus, itu terlalu banyak juga. Bagaimana kita mengatur waktu? Kemudian gagal memupuk pertemanan yang saling menguatkan. Saya termasuk pendeta yang tidak naik sepeda. Kenapa? Saya kasih tahu alasan. Saya tergoda juga karena banyak pendeta kan Naik sepeda. Saudara-saudara saya juga naik sepeda. Cuma rekan-rekan saya di gereja di Jakarta itu banyak orang yang susah banget. Baik yang pekerjaannya itu lagi berkumpul, ada yang dipecat, ada yang bisnisnya kolaps, ambruk, atau juga yang usahanya besar-besar tapi juga lagi stres, ada yang usahanya besar itu dipanggil Polda Metro Jaya karena utang ini dan itu. Kemudian saudaranya yang meninggal karena COVID, omnya meninggal, kemudian sepupunya meninggal karena COVID. Jadi saya bayangkan, ini orang-orang yang saya kenal aja, ada 15 orang mungkin ini. Kalau saya jumlah itu susah. Kok di masa susah ini kemudian mereka lihat pendetanya beli sepeda, goes kemana-mana. Saya bayangin aja, mereka lebih kapan. Ya, jadi saya sepeda juga di rumah, statis. Lumayan juga sekarang, kuat juga. Saya selain naik sepeda bisa 90 menit, bisa 40 kilo. Jadi kalau mau ditanding bisa juga. Oke? Jadi dalam melangkah maju, coba tanya kepada diri sendiri, perubahan apa yang bisa saya buat dalam hal rohani, dalam hal emosi, dalam soal relasi, dalam fisik, dalam finansial, yang kemungkinan bisa menolong saya untuk bergerak maju depan. Kenapa? Ini krisis jangka panjang, jadi kita perlu strategi jangka panjang untuk pembaharuan ini. Oke? Ini bukan akhir zaman. Zaman baru ini. Zaman ini baru. By God. To start a new beginning. Ya, diciptakan ulang oleh Tuhan membuat kita semua Memulai baru. Jadi pendeta-pendeta yang sudah itu jangan gampang akhir zaman. Ini yang muda-muda masih belasan ya. Oh saya belum mulai masih belum mulai akhir zaman. Saya itu saja belum mulai apa-apa. Lah kok sudah akhir zaman lah gitu. Kalau gitu kamu dong jasanya bikin di surga, saya belum ngapa-ngapain kok. Ini kita yang senior mau kasih harapan bahwa tenang aja. Kalau yang akhir zaman memang zamannya udah habis. Oke, jadi 5 pertanyaan sederhana yang kita perlu tanyakan. Saya tidak akan kasih tips, tapi ngajak kita nanya aja. Karena masing-masing dengan tanya akan menjawab sendiri apa yang cocok buat situasi dan kondisi yang unik. Oke, thank you so much. Kalau ada pertanyaan atau feedback, kita bisa diskusi sebentar.